Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat RSSA, selamat datang dalam acara OSKAP, obrolan seputar kesehatan kita bersama di studio PKRS RSUD Dr. Saiful Anwar, Provinsi Jawa Timur. Nah Sobat Sehat, episode ke-39 kita kali ini, kita membahas kupas tuntas semuanya terkait urologi, meluruskan mitos atau fakta. Dan tentu ini akan disampaikan oleh narasumber yang luar biasa spesial. Beliau sudah hadir di sini, yaitu Dr. Paksi Satyagraha, MKes, spesialis urologi konsultan, subspesialis trauma dan rekonstruksi dari instalasi rawat inap 2. Selamat datang, dokter. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Evelyn. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat saya, dokter. Alhamdulillah. Sehat juga ya, dokter ya. Oke. Wow, luar biasa. Ngomong-ngomong tentang urologi nih, dokter. Yang pertama, sebenarnya urologi ini apa sih, dokter? Oke. Jadi kalau masyarakat awam mungkin sering ketukar-tukar. Ada urologi, ada neurologi. Kan itu juga agak-agak beda satu doang nih. Soalnya ya. Ya semuanya logi-logi. Jadi urologi ini salah satu cabang ilmu kedokteran atau juga cabang ilmu bedah yang mempelajari mengenai saluran kencing pada pria dan wanita dan juga saluran kelamin pada pria sebagian besarnya. Itu artinya kita akan membahas mitos dan fakta yang pertama. Karena dulu orang menganggapnya urologi itu cuma cowok doang. Penyakit-penyakit yang diurusin cuma laki-laki doang dan juga pada bapak-bapak doang yang berusia sudah lanjut. Tapi sebenarnya enggak. Jadi urologi ini juga ngurusin mulai bayi baru lahir sampai dengan yang berusia lanjut, baik pada pria maupun wanita. Itu Mbak Evelyn. Oke, jadi dari semua kalangan dan semua jenis kelamin tentunya. Betul. Gitu ya, dokter ya, gitu. Nah, kalau yang dikerjakan ini seputar apa aja, dok, keluhannya biasanya? Oke, jadi kembali, dulu secara global, jadi urologi itu berkembang di Indonesia sekitar tahun 1970-an, tapi di luar negeri memang sudah lebih lama ya. Biasanya kenapa kok banyak kita berpikir urologi pada pria dan pada orang tua doang, karena pada saat itu sebagian besar yang diurusin memang urusan prostat. Dan prostat itu terjadi pada pria-pria yang relatif sudah lebih sepuh, di atas 50 tahun, membesar sehingga mengakibatkan gangguan kencing yang nggak lancar dan lain sebagainya. Tapi seiring dengan berkembangnya waktu dan juga berkembangnya ilmu pengetahuan di bidang urologi, sebetulnya banyak sekali kelainan-kelainan tadi di saluran kencing dan saluran genital, baik itu pria dan wanita itu punya masalah. Nah inilah kemudian berkembang, dan di tahun 2025 ini di Indonesia sudah ada 6 bidang subspesialis di bidang urologi. Jadi kalau dulu semuanya berumum, subspesialisnya ada urologi. Nah sekarang ini urologi udah ada subspesialisnya lagi. Dibagi-bagi lagi. Jadi diantaranya adalah satu urologi onkologi, itu adalah subspesialis yang ngurusin kelainan di saluran kencing, yang ngurusin kankernya. Kemudian urologi pediatri, jadi saluran kencing, genital yang terkait dengan anak-anak, kelainan bawaan, lahir dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah rekonstruksi dan trauma. Jadi kondisi di saluran kencing juga banyak trauma dan banyak yang harus direkonstruksi. Nanti kita akan ngomong di akhir tentang rekonstruksi dan trauma. Yang keempat adalah female and functional urology. Jadi perempuan-perempuan itu juga banyak bermasalah dengan perkencingannya, dengan saluran kencing, dengan proses kencingnya. Di antaranya banyak ibu-ibu yang beser loh contohnya. Dan infeksi saluran kencing paling banyak itu diderita oleh wanita. Dan ini mengakibatkan keluhan-keluhan yang bikin gak enak. Dan kadang-kadang dinafikan oleh netizen kita sama masyarakat kita. Padahal ini adalah kelainan yang bisa diobatin sebetulnya. Kemudian yang berikutnya adalah uroandrologi. Jadi dia membahas tentang kesuburan pada pria, kemudian male sexual dysfunction, jadi masalah-masalah seksual pada pria, itu juga kita urusin juga oleh dokter spesialis urologi. Dan yang terakhir juga adalah transplantasi ginjal. Itu adalah transplantasi satu bidang sendiri, karena dengan sedemikian kompleksnya, dan kita sudah melakukan di Rumah Sakit Saiful Anwar. Itu makanya di Rumah Sakit Saiful Anwar sudah ada ahli urologi, kita ngumpul di sini dan sudah berbagai macam bidang keahliannya. Di setiap subspesialis sudah ada ahlinya, bisa dibilang begitu, sudah ada urolognya yang bertugas. Jadi pediatri, onkologi dan rekon
karena ini adalah unggulan kita di Rumah Sakit Saiful Anwar, ada 2 orang. Yang lain-lainnya sementara baru 1 orang. Itu kira-kira. Jadi cukup lebar jangkauannya bidang urologi ini. Jadi hoax kalau urologi itu hanya pada pria dan yang berusia sepuh. Oke, baik dokter. Itu hoax yang pertama ya. Kalau untuk selanjutnya mungkin saya juga pernah dengar istilah sunat laser gitu yang beredar di masyarakat ya, Sobat Sehat. Sebenarnya benar nggak sih dok itu? Jadi gini, mungkin laser itu adalah bahasa yang keren dan mudah dimengerti oleh masyarakat, iya. itu aja Biasanya sebetulnya. ada pilihan juga dokter. Ya, jadi gitu. memang dalam metode operasi ada menggunakan metode alat laser. Dan di Saiful Anwar pun kita punya alat lasernya. Tapi laser itu digunakan untuk memecah batu, untuk menembak batu, dan juga untuk memotong jaringan atau mengenukleasi prostat. Jadi kalau ngomong apakah ada operasi laser, saya harus katakan operasinya bukan operasi laser. Jadi kurang tepat, bukan hoax juga gitu ya, tapi kurang tepat. Begitu juga dengan sunat laser gitu ya. Jadi ini kurang tepat karena sebetulnya laser itu adalah suatu modalitas saja untuk dalam sebuah operasi. Contohnya, operasi batu saluran kencing, batu di ginjal, batu di ureter, kita bisa menembak batu itu menggunakan laser. Jadi batunya bisa dipecahkan dengan alat laser. Tapi operasinya bukan operasi laser namanya. Namanya operasi ureterorenoskopi, URS. Kemudian ada operasi PCNL atau mini PCNL, nembak batunya pakai laser, atau yang sekarang kekinian banget namanya retrograde intrarenal surgery. Jadi pakai alat URS ke atas yang bisa nekuk-nekuk ujungnya, kita bisa cari di seluruh lapangan, di seluruh kompartemen ginjal, kita tembak batunya dengan laser. Nah, itu laser. Nah, untuk sunat laser sendiri juga kurang tepat sebetulnya. Laser untuk kulit memang ada. Itu biasanya dipakai untuk ambil tai lalat, mengambil nefus atau kutil dan lain sebagainya. Biasanya itu adalah laser CO2 laser, NDX laser. Tapi untuk sunat sebetulnya bukan laser. Biasanya yang mengatakan laser itu menggunakan alat namanya electrocauter. Jadi pisau listrik. Pisau listrik itu di semua kamar operasi juga ada sebetulnya. Jadi ya itu kurang tepat, istilah yang kurang tepat. Kalau sunat sendiri sebetulnya bukan masalah laser atau bukan. Ada 2 sebetulnya pembagiannya. Adalah sunat yang konvensional, yaitu dipotong dan kemudian dijahit, atau namanya device assisted circumcision atau sirkumsisi yang menggunakan alat bantuan. Contohnya yang sekarang ngetren itu adalah klem misalkan, itu dikasih klem dan lain sebagainya. Tapi outcome-nya sebetulnya kurang lebih sama-sama aja. Tidak ada yang lebih superior atau yang lebih hebat. Kedua-duanya selama dikerjakan dengan baik, dua-duanya baik-baik saja. Jadi yang fakta kedua adalah bukan mitos atau hoax, tapi kurang tepat penggunaannya. Saya kalau ke pasien selalu menjelaskan bukan operasi laser, tapi operasinya URS, PCNL. Memang agak sedikit ribet untuk menjelaskan. Lebih ke istilahnya aja gitu ya dokter. Betul, karena laser itu hanya sebagian dari prosedur itu secara keseluruhan, hanya alat untuk memecah batu. Di Saiful Anwar kita punya laser, Holmium laser, yang bisa kita pakai untuk prostat dan nembak batu. Itu, jadi ini udah yang high end lah lasernya di sini. Gitu, Oke, kalau mungkin yang mitos selanjutnya selain itu dokter, ada nggak sih yang beredar lagi di masyarakat dan perlu diluruskan lagi gitu? Mungkin apa lagi ya, ada satu mungkin saya ingin meluruskan. Contohnya, kita tadi ngomong tentang urologi itu nggak cuma orang tua, ya, betul. tapi juga pada anak-anak. Contohnya banyak kelainan yang terkait dengan kelainan bawaan dari alat genital seorang anak. Contohnya dari hipospadi. Satu hipospadi, yang kedua telur yang nggak turun, testis yang nggak turun, itu juga ada juga. Jadi banyak orang tua yang berpikir, aduh kasihan ya, kalau anaknya masih kecil kemudian dioperasi, nanti takutnya gimana-gimana. Jadi yang pertama mitos yang harus saya luruskan adalah Bapak Ibu sekalian atau para netizen, gitu, sobat sehat RSSA, operasi itu tujuannya bukan untuk menyakiti seseorang. Itu tujuan utama. Operasi itu tujuannya adalah untuk mengobati. Dan itu adalah langkah terakhir apabila cara yang lain memang tidak memungkinkan. Jadi artinya kalau kita sudah mengatakan lebih baik dioperasi, maka memang sayangnya ini adalah
hal yang harus kita lakukan. Di usia berapapun nggak ada masalah sebetulnya. Tergantung nanti kita evaluasi pembiusannya aman atau tidak, kita evaluasi jantung dan lain sebagainya. Kenapa operasi menjadi menakutkan? Karena zaman dulu, zaman dahulu kala sebelum eranya cuci tangan dan antiseptik itu ditemukan oleh Profesor Joseph Lister dulu di Eropa, setiap dibuka bikin luka, kemudian sepsis dan meninggal. Itu 200 tahun yang hampir 200 tahun yang lalu. Baik. Sekarang Lebih ke efeknya ya, Dok, ya? 2025 ini semua sudah relatif sangat aman, pembiusan aman, sterilisasi sudah sangat bagus, sehingga operasi ini relatif bisa dibilang sangat aman. Apakah ada risiko? Pasti ada risiko. Tidak ada yang 100% digaransi akan aman. Oke, kita kembali ke anak-anak tadi. Hipospadi. Banyak orang berpikir anak-anak nanti kenapa-napa kalau dioperasi. Masalahnya hipospadi ini menurut data dan literatur terakhir paling bagus dilakukan pada saat anak itu berusia 6 sampai 18 bulan atau 24 bulan. Jadi mulai 6 bulan atau 1 tahun anak itu sudah mulai harus dievaluasi. Kondisinya bagaimana, sudah baik atau belum, berat badannya baik atau enggak. Sehingga sebelum 2 tahun, sebelum usia prasekolah, kondisi ini sudah harus diselesaikan. Itu permasalahannya. Banyak pasien datang ke Saiful Anwar atau banyak pasien datang ke urolog, itu sudah kondisi, anaknya sudah SD, sudah SMP, bahkan ada yang udah dewasa. Semakin dewasa, angka komplikasi bocornya uretra dan lain sebagainya itu menjadi lebih tinggi karena jaringan pada anak-anak itu angka penyembuhannya, kualitas penyembuhannya jauh lebih bagus. Itu makanya jangan takut, jangan ditunda menjadi terlalu dewasa sehingga anaknya itu sebelum sekolah udah beres tuh, udah dikerjain. Dan waktu dia sekolah dia nggak usah bolos-bolos untuk operasi, dia nggak minder sama teman-temannya mengenai beda bentuk penisnya, sehingga secara psikologis pun anaknya menjadi lebih bagus gitu ya. Yang kedua contohnya lagi anak-anak adalah testis yang tidak turun. Jadi kadang-kadang ada anak lahir, kalau cowok nih ya, testisnya nggak ada, karena testis itu awalnya terbentuk di dalam perut, dengan kemudian dia akan turun ke kantung zakar, ke skrotum istilahnya. Nah, ada beberapa anak yang tidak turun. Memang sekitar 60-80% ada yang turun sendiri kalau itu satu sisi doang gitu misalkan. Tapi kalau sudah di atas 6 bulan, apalagi setahun, nggak turun, udah nggak ada ceritanya, harus segera diturunkan. Karena testis yang tidak turun itu akan satu yang pastinya akan mengurangi atau menurunkan fungsinya, akan bermasalah fungsinya. Dan kalau sampai dewasa tidak diturunkan, tidak ditaruh di tempat yang sebenarnya, dia akan bisa menimbulkan resiko meningkatnya terjadi kanker di testisnya, bahkan bisa 10-30 kali lipat. Nah, itu makanya Bapak Ibu sekalian, kalau memang ada kelainan bawaan, jangan takut, bawa dulu konsultasi dengan dokter urologi, silakan dikonsultasikan dan segera ditangani. Jangan sampai menjadi kasep gitu ya, kalau orang Jawa bilangnya gitu, karena kekasepan itu menimbulkan permasalahan-permasalahan yang lain. Jadi justru sebelum 2 tahun itu jauh lebih baik untuk diketahui dan segera diobati gitu. Betul, kan, dan ya. itu memang jalan keluarnya cuma dioperasi, nggak ada obatnya masalahnya. Nah, itu bisa kelainan kelamin gitu, itu karena memang keturunan atau efek apa dokter? Itu bisa satu cerita lagi. Kelainan kelamin itu dulu namanya seks ambigua, itu sekarang namanya DSD, Disorder of Sexual Development. Itu macam-macam, spektrumnya macam-macam. Kita bisa bahas 1 jam sendiri mengenai itu. Tapi ya, intinya, kalau Bapak Ibu sekalian menemukan anaknya dengan kelamin yang tidak normal, segera konsultasikan dengan dokter spesialis urologi. Itu dulu. Jadi contohnya ada salah satu yang lumayan terkenal beberapa tahun yang lalu, bahkan di podcast ini juga saya pernah ngomong tentang itu, atlet voli nasional kita yang ternyata adalah seorang pria. Kan? Yang akhirnya masuk TNI itu dan operasinya juga pada dewasa itu menjadi lebih sulit, saya rasa. Kira-kira demikian. Jadi acceptance, jadi penerimaan orang tua itu harus ada, sehingga konsultasikanlah dengan baik, berobatlah dengan baik. Itu kira-kira Mbak Evelyn. Baik, jadi itu salah satu kelainan, dan mungkin kelainan yang lain dokter, contohnya seperti beser itu tadi. Itu bisa terjadi ke cowok cewek juga. Itu juga makanya
jadi kan hoax tadi kan banyak pada cowok doang, pada cewek contohnya. Kelainan di urologi justru yang datang ke kami paling banyak adalah ibu-ibu dengan ISK contohnya, infeksi saluran kencing. Kadang-kadang keluhan yang paling sering adalah anyang-anyangan. Yang sulit sekali sebetulnya bahasa anyang-anyangan itu didefinisikan, bisa kencingnya sering, bisa kepuyuh-puyuh, Bisa nggak kuat perih nahan mungkin, kencing, bisa gitu. nyeri. Padahal itu yang harus dipetakan apakah memang nyeri, apakah frekuensi dan lain sebagainya. Karena anyang-anyangan ini memang bisa diakibatkan oleh infeksi saluran kencing, tapi bisa juga hal-hal yang lain. Sehingga kalau anyang-anyangan ini kemudian tiap kali banyak masyarakat tuh pokoknya nggak enak kencing, minum antibiotik. Pereda nyeri aja berarti. Pereda nyeri, antibiotik yang dibeli sendiri, yang padahal harusnya nggak boleh itu ya. Akhirnya masalahnya nggak beres, jadi resisten mikrobiologi bakterinya, dan keluhannya tidak selesai-selesai. Padahal penyakitnya bukan infeksi. Harus ditangani yang lain, dievaluasi yang lain. Misalkan ada overactive bladder, neurologic bladder, atau lain sebagainya, dysfunctional bladder. Nah inilah yang kadang-kadang masyarakat awam pokoknya taunya anyang-anyangan cuman ISK, cuman infeksi saluran kencing. Nah kalau ada yang begitu berulang dan nggak kelar-kelar, udah langsung segera konsultasi ke dokter spesialis urologi. Baik, kalau dari subspesialisnya Dokter Paksi sendiri yang rekonstruksi urogenital itu menangani yang kasus seperti apa, dokter? Jadi dari 6 subspesialisasi saya menangani subspesialisasi rekonstruksi dan trauma urogenital. Jadi trauma itu menjadi satu bidang sendiri. Jadi saya lebih belajar tentang trauma di saluran kencing dan lain sebagainya. Dan memang backbone-nya awalnya adalah yang banyak kita kerjakan di Saiful Anwar adalah struktur. Nama penyakitnya adalah struktur uretra. Struktur uretra ini adalah penyempitan uretra. Jadi kalau cowok itu kan ada saluran kencingnya tuh cukup panjang. Nah, bisa terjadi penyempitan struktur di antaranya atau keseluruhannya. Dan ini penyebabnya macam-macam. Bisa infeksi, bisa karena instrumentasi, karena pemasangan kateter mungkin, bisa karena trauma dan lain sebagainya. Ini seringkali tidak ditangani dengan baik. Jadi 20 tahun yang lalu aja struktur uretra ini hanya ditangani dengan dilebarkan. Namanya sakse di uretrotomi, dipotong, dilebarin. Padahal data ilmiah itu sudah menunjukkan bahwa dengan sakse itu angka kegagalannya sangat tinggi. Bahkan ada satu penelitian di tahun 2009 dari Amerika, Profesor Richard Santucci mengatakan untuk satu kali sakse itu angka keberhasilannya pada long term follow up-nya hanya 9%. Untuk 2 kali sakse hampir pasti akan gagal di kemudian hari. Nah itu makanya kemudian secara standarnya adalah operasi rekonstruksi. Jadi dibenerin tuh uretranya. Di macam-macam caranya, bisa disambung, dipotong, bisa ditambal dengan jaringan dari mulut, dari lidah dan lain sebagainya. Dan ini memang cukup jelimet ya. Dan alhamdulillah Rumah Sakit Saiful Anwar Malang ini merupakan salah satu pusat rujukan untuk kasus-kasus rekonstruksi urogenital, baik itu struktur maupun kasus yang lain. Dan pasien-pasien kita pun datang dari seluruh penjuru Indonesia, baik dari ada dari Medan, dari Aceh, dari Papua, dari Makassar, dari Jawa Tengah, dari Jawa Barat, dan lain sebagainya. Jadi, alhamdulillah kita sudah cukup established dan memang cukup antriannya cukup panjang. Itu makanya di Saiful Anwar sendiri kita juga sudah punya nih orang kedua yang juga bersama saya mendalami trauma dan rekonstruksi urogenital, ada Dr. Edi yang sekarang sudah juga bergabung di Rumah Sakit Saiful Anwar. Jadi selain yang di uretra tadi, juga ada kita merekonstruksi bagian atas, ureter, kandung kencing. Kadang-kadang ada kandung kencing yang mengkeret gitu. Jadi kencingnya sebentar kencing, itu juga jadi salah satu ininya, kita harus lebarkan, harus ditambal dengan usus dan lain sebagainya. Jadi kita mencoba untuk mengembalikan fungsi berkemih yang normal pada pasien-pasien ini. Itu salah satu beberapa kerjaannya subspesialis trauma dan rekonstruksi. Baik, kalau dari segi mungkin anatominya laki-laki dan perempuan, dokter, itu mungkin untuk rekonstruksinya sendiri, apakah ada perbedaan Ya, dari pasti jangka berbeda. waktu dan Pasti berbeda. Jadi kadang-kadang kita juga menangnya merekonstruksi yang perempuan. Contohnya kita baru 2 hari yang lalu
melakukan perbaikan vesiko vaginal fistula, misalkan ada setelah diangkat rahimnya terjadi kebocoran antara kandung kencing dengan vagina gitu. Ya kita perbaiki yang seperti itu juga. Dan alhamdulillah di Saiful Anwar ini ya dirujuk oleh teman-teman di sekitar Saiful Anwar, kasus kita lumayan banyak dan menjadi pusat rujukan, kira-kira demikian. Oh, baik dokter. Kalau dari kasus ini, apakah setelah operasi itu ada kasus penyempitan kembali, dokter? Ya, selalu ada resiko. Jadi semua operasi, semua tindakan, semua prosedur medis, sayangnya tidak ada yang bisa digaransi. Agak berbeda kalau kita membeli barang elektronik ya. Ada asuransi proteksi barang elektronik. Kalau misalnya beli kulkas atau beli handphone, kulkas gak dingin, dibalikin ganti baru. Kemudian kalau beli handphone, tukar tambah atau lain sebagainya. Di dunia medis, sayangnya tidak ada garansi. Yang bisa kita garansi adalah kita akan melakukan sebaik mungkin pastinya. Dan pasti nggak pernah main-main gitu ya, dokter nggak ada yang berniat main-main juga untuk menangani pasien gitu. Semua tindakan medis itu selalu punya resiko angka kegagalan. Contohnya struktur uretra kita gitu. Kebetulan saya mencatat dan kita sudah melakukan cukup banyak publikasi untuk ini, publikasi ilmiah. Untuk struktur uretra posterior contohnya yang diakibatkan oleh trauma, angka keberhasilan kita untuk merekonstruksi adalah 95%. Jadi dari 100 pasien, 95 itu akan alhamdulillah balik kencing normal, bisa menjalani kehidupannya. Tapi memang ada 5% lainnya yang gagal. Itu dia permasalahannya. Untuk yang anterior yang ditambal dengan buka graf dan sebagainya, kira-kira keberhasilannya 90%. Ada 10% yang mengalami kegagalan contohnya. Jadi itu adalah data dan fakta bahwa semua tindakan kedokteran di bidang manapun, itu di bidang bedah manapun atau di bidang apapun, itu tidak pernah ada yang 100%. Karena ya kesempurnaan itu hanya milik yang membuat hidup kita gitu. Baik Sobat Sehat, jadi memang terutama buat bunda-bunda yang baru memiliki anak dan jika menemukan kelainan pada alat kelamin anak ini sebelum usia 2 tahun wajib ya dibawa ke fasilitas layanan kesehatan, bisa juga ke RSSA karena dari tenaga medis maupun dari fasilitas kesehatannya juga sudah mumpuni gitu ya. Jadi itu tadi informasi tentang urologi meluruskan mitos atau fakta yang disampaikan oleh narasumber Dr. Paksi Satyagraha, spesialis urologi konsultan MKes, subspesialis trauma dan rekonstruksi dari instalasi rawat inap 2. Semoga Dr. Paksi sehat selalu ya dok ya. Terima kasih Mbak Evelyn, semoga bermanfaat juga untuk para netizen tercinta kita, sahabat sehat RSSA. Dan semoga bisa berjumpa lagi. Amin. Nanti kita mungkin berjumpa lagi membahas yang lainnya. Tadi saya masih kepo nih tentang yang ini tadi yang disebut. Sebetulnya banyak yang bisa kita bahas, cuman akan butuh podcast yang lain. Oke, baik Sobat Sehat, semoga kita semuanya sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.